Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bertemu walaupun hanya melalui video pembelajaran. Semoga keadaan kita semuanya yang di sini dan yang di rumah kalian juga ada dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ya. Baik anak-anak, salam kenal terlebih dahulu ya. Salam kenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Devi. Oke, sebentar. Bu Devi tampilkan screennya dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Bu Devi Aryani Kartika. Tepat tanggal lahirnya Bondowoso 21 April 1984. Kebetulan bertepatan dengan hari lahirnya pahlawan perempuan Indonesia, yaitu Hari Kartini ya. Jadi ketika kalian tanggal 21 April memperingati hari lahirnya Kartini, ingatlah dengan Bu Devi ya. Oke. Alamatnya adalah Gria Kembang Permai F7 Bondowoso. Jabatannya sebagai guru IPA terapan, merangkap guru mapel produktif perhotelan. Instasinya adalah SMK Negeri Bondowoso. Kemudian telepon dan untuk WA-nya 085 748 490 507. Emailnya devikartika14@guruku.smk.belajar.id. Ini foto Bu Devi ketika Bu Devi masih sebelum pandemi ya anak-anak ya. Sengaja Bu Devi tampilkan foto Bu Devi seperti ini supaya bisa memberikan semangat kepada kalian bahwa dengan Bu Devi usia 37-38 tahun ini masih semangat untuk tetap mengajar. Mudah-mudahan juga memberikan semangat kepada kalian untuk bisa belajar meskipun dalam situasi pembelajaran daring. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ingat selalu pesan 5J. Ini tagline kita guru-guru IPA di SMK 2 Bondowoso yang selalu mengingatkan bahwa 5J, betapa pentingnya 5J. Yang pertama adalah jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, jaga makan dengan melakukan pola makan yang sehat, minimal 4 sehat 5 sempurna ya enggak. Jaga pola pikir kita supaya selalu berpikir positif, jaga pola hidup kita, istirahat yang cukup, jangan tidur terlalu malam. Karena kalau sudah tidur terlalu malam, maka jam tidur kita, jam istirahat kita akan berkurang. Terutama bagi para cowok-cowok ganteng yang ada di sana itu, yang sedang melihat tayangan Bu Devi ini, mohon untuk mengurangi kegiatan ngegame sampai tengah malam. Karena kondisi seperti ini mengharuskan kita untuk lebih menjaga kesehatan kita. Kemudian jaga iman, jangan lupa beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita semuanya. Diikuti yang muslim ya pasti harus melaksanakan sholat pada waktu. Jangan lupa berdoa bahwa semoga pandemi ini akan segera berakhir. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi IPA terapan di SMK Pariwisata. Bu Devi sedikit bercerita tentang SMK Pariwisata. SMK 2 Bondowoso ini adalah termasuk dalam SMK kelompok keahlian SMK Pariwisata yang memiliki 4 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah perhotelan, tata boga, tata busana, dan tata kecantikan kulit. Semuanya saling berkaitan, semua saling berkesinambungan di antara 4 kompetensi ini. Apapun yang kalian pilih itu adalah tujuannya kepada peningkatan kompetensi kepariwisataan. Pariwisata itu pasti hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang hospitality industri keramah tamahan. Jadi jangan khawatir, nanti kalian di SMK Bondowoso insya Allah akan menciptakan para peserta didik dengan lulusan yang kompetensi di bidang keahlian pariwisata, sehingga bisa
wujudkan cita-cita dinas pariwisata estetik, yaitu memajukan salah satu yang di Bondowoso adalah apa? Ijen Geopark. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana mengelola kepariwisataan, mulai dari misalnya kalau perhotelan maka penginapannya, kalau boga maka makanannya, kalau tata busana bagaimana harus berpenampilan yang sesuai dengan kompetensi kita. Kalau kecantikan mungkin di situ ada di hotel bisa menyediakan layanan spa dan sebagainya, itu semuanya saling berkaitan. Baik, untuk materi awal di IPA terapan SMK ini, khususnya di SMK Pariwisata, kita akan belajar mengenai pengertian besaran dan satuan. Untuk besaran materi besar dan satuan ini, Bu Devi rasa kalian sudah menerima ini ketika kalian berada di kelas 7 atau 8 atau 9, Devi lupa ya. Di SMP sudah kalian temui materi ini, jadi Bu Devi hanya sedikit menjelaskan saja, selebihnya kalian mencari sumber belajar yang lain, atau mungkin kalau masih tersisa buku-buku SMP pada zaman SMP dulu masih belum dipertimbangkan, silahkan dicari lagi, dibuka kembali sebagai sumber belajar kalian di rumah jika nanti ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Baik, kita mulai dari pengertian besaran. Apa sih besaran itu? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat dihitung atau diukur dengan nilai atau angka. Nah, jadi yang menyatakan nilai itu apanya? Misalnya ada 10 meter panjangnya penggaris, maka yang angka itu menyatakan apa? Menyatakan suatu panjang meja. Itu disebut sebagai besaran. Kemudian ada satuan. Apa satuan? Satuan merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran, menyatakan yang diukur itu apa, sehingga satuannya terlihat. Kalau meter berarti seperti panjang dan jarak, itu meter. Kalau kilogram berarti menyatakan suatu besaran massa. Kalau jam, sekon berarti menyatakan suatu besaran dari waktu. Nah, bisa dipahami ya. Oke, kita langsung ke contoh saja. Ada contoh panjang kabel listrik 200 meter. Maka besarannya apa? Besarannya adalah besaran panjang kabel listrik sebesar 200, satuannya apa? Satuannya adalah meter. Kemudian berat badan saya 50 gram. Nah, kalau sebenarnya kalau berat badan itu misalnya kalau berat itu sudah bukan besaran pokok lagi ya Nana ya. Kalau menyatakan suatu massa kilogram, maka bisa dinyatakan dengan massa badan saya adalah 50 gram. 50 kilogram, mohon maaf. Jadi besarannya apa? Besarannya adalah massa. Massanya berapa? Massanya 50. Satuannya apa? Satuannya kilogram. Jadi kalau sudah berat itu sudah beda lagi. Berat sudah bukan merupakan besaran pokok, tapi sudah merupakan besaran turunan. Jadi Bu Devi revisi ya. Baik, ada lagi contohnya, setiap hari jadwal belajar saya 5 jam. Nah, waktu belajar saya, jadwal saya selama 5 jam. Besaran apa di sini? Menyatakan apa? Menyatakan waktu. Kenapa? Karena disitu muncul satuan jam. Yang satuan jam ini menyatakan adanya besaran waktu. Kemudian suhu badan saya 36 derajat Celcius. Maka besarannya adalah menyatakan suhu sebesar 36, kemudian satuannya adalah derajat Celcius. Itu tadi pengertian sederhananya antara membedakan antara besaran dan satuan. Sekali kalau besaran dinyatakan dengan nilai atau angka dan menyatakan suatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah pembanding dalam pengukurannya, menyatakan apa itu tadi besarannya. Oke. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sekali berarti kalau menjelaskan secara tatap muka itu besarnya biasanya memberikan contoh, besaran pokok adalah besaran yang tinggalnya sendiri, besaran yang single, belum double, belum triple, dia hidup sendiri, artinya besarnya masih tunggal, tidak diturunkan dari besaran apapun, itu disebut sebagai besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang utama. Ada panjang dalam satuan internasional atau SI, itu satuannya adalah meter, lambangnya adalah M ya, seperti ada tampilan di layar itu ya anak-anak ya. Massa itu kilogram. Nah, lambang satuannya adalah Kg. Waktu sekon, lambangnya S. Suhu Kelvin
Kelvin kita mengikuti aturan sistem satuan internasional yaitu menggunakan satuan Kelvin. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan derajat Celcius. Kemudian yang kuat arus ada ampere, lambang satuannya adalah A. Intensitas cahaya kandela, kemudian jumlah zat atau mol satuannya pakai yang namanya mol. Nah, itu besaran pokok. Jadi intinya besaran ada 7. Jangan lupa selalu diingat, dipahami, diingat, dihafalkan ya, karena setiap soal selalu muncul ini. Jadi mana yang mana saja di antara di tabel ini merupakan besaran pokok, kalian sudah harus bisa memilih jawaban yang paling benar. Ada 7 besaran pokok sekali lagi. Oke. Dari besaran pokok kita lanjut ke besaran turunan. Kalau besaran pokok tadi besaran hanya 1, dia tunggal, tidak berteman. Sedangkan kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokoknya. Ya, artinya besaran turunan sudah tidak sendiri lagi, sudah punya pasangan dia. Misalnya luas persegi panjang diperoleh dari panjang dikali lebar. Ya kan, luas persegi ada HP-nya berdiri. Kalau luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, maka bisa dihitung luasnya adalah, misalnya kalau di sini 10 meter dengan satuan 10 meter dan di sini ada 5 meter, maka panjang kali lebar 10 kali 5 meter persegi, maka hasilnya ada 50 meter persegi. Kok bisa persegi, Bu? Karena 10 meter dikalikan dengan 5 meter, meter dikali 5 meter sama dengan meter persegi atau meter kuadrat. Nah, itu disebut sebagai besaran turunan, besaran yang sudah diturunkan dari besaran pokok. Selanjutnya, contoh besaran turun yang lainnya adalah ada kecepatan. Kecepatan diperoleh dari besaran pokok berupa jarak dibagi dengan waktu, sehingga ketemulah meter per s untuk satuannya. Untuk percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan massa jenis juga seperti itu. Bisa dia di layar ini ada usaha dengan lambangnya adalah W, tapi satuannya kilogram dikali meter persegi per meter persegi. Dari mana hasilnya, Bu? Coba diperhatikan di gaya. Gaya itu adalah kilogram per meter, maka diperoleh dari usaha itu sama F per S. Nah, nanti kita akan belajar lagi, akan ada lagi materi-materi berikutnya tentang usaha, gaya, dan kecepatan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian tentang besaran satuan, berikut juga tentang jenis-jenis besaran pokok dan besaran turunan, maka kita sekarang lanjut ke materi yaitu konversi satuan panjang. Di dalam konversi satuan panjang, Bunda Firasa ini materinya sudah mulai kalian dapatkan ketika kalian SD. Bagaimana mengkonversi satuan panjang, mulai dari seperti tangga, anak tangga kilometer sama milimeter. Kemudian bagaimana kalau dia turun, kalau itu dikalikan 10 setiap kali turun satu tangga, kalau naik dia dibagi 10 setiap naik satu tangga. Secara Bunda Firasa kalian sudah pasti bisa. Kemudian ada konversi satuan massa, sama dengan konversi satuan panjang tadi, bahwa dengan menggunakan anak tangga seperti ini, maka bisa kalian hitung jika kilogram dikonversi menjadi gram, maka dia akan turun 3 tangga. Dari 3 tangga berarti dia dikalikan dengan 1000. Sedang kalau naik, maka dia dibagi dengan 10 setiap anak tangga. Lanjut ya. Oke, untuk satuan waktu. Konversi satuan waktu. Bunda Firasa ini sudah dalam kehidupan sehari-hari sudah sering kita ketemui, mulai kita melihat jam, kita menghitung hari. Dalam satu hari ada 24 jam, satu bulan rata-rata 30 hari, dan sebagainya. Oke. Nah, untuk suhu ada perhitungan sendiri, contoh-contoh perhitungan sendiri. Jadi ada perbedaan yang bisa dilihat. Kalau Celsius itu kita mulai dari 0 derajat Celsius sampai paling tinggi ada 100 derajat Celsius. Fahrenheit dimulai dari 30 derajat Fahrenheit sampai dengan paling panas 212 Fahrenheit dan seterusnya. Ini konversi suhu. Baik, sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, Bu Devi sedikit memberikan contoh
alat ukur yang nanti akan digunakan ketika kita melaksanakan pengukuran. Jadi untuk mengukur suatu panjang, maka salah satu alat ukur yang paling sederhana yang kita gunakan itu adalah biasanya mistar. Nah, mistar ini biasanya kalian gunakan ketika kalian melaksanakan pembelajaran. Entah pembelajaran apapun, ketika kalian membutuhkan alat ukur panjang, maka kalian paling sederhana menggunakan namanya mistar atau penggaris. Kebetulan penggaris yang berdiri di bawah ini adalah yang sampai 30 cm. Ada juga nanti penggaris yang sampai dengan 1 meter ada. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan atau apa yang mau diukur. Jadi menyesuaikan. Kalau anak busana bisa menggunakan metilen, yaitu adalah alat ukur seperti meteran panjang, bentuknya lentur, dan itu digunakan untuk mengukur badan ketika kita membuat baju. Kemudian ada alat ukur waktu yang dipakai di sini adalah jam tangan, merupakan alat ukur waktu. Dan kemudian kita juga punya stopwatch. Stopwatch itu biasanya digunakan untuk ketika kita berolahraga, misalnya mengukur waktu seberapa jauhnya kita berolahraga atau berlari. Kemudian ada alat ukur, tadi sudah ada contohnya, oke. Alat ukur suhu ya anak-anak ya. Nanti ini ada termometer, ada ujung yang merah dan ada ujung yang bening seperti ini. Di sini kita menggunakan alat ukur termometer itu yang memiliki suhu terendah ada 0 derajat dan tertinggi ada 100 derajat Celcius, karena kita bisa menggunakan derajat Celcius. Di dalam termometer ini ada yang namanya air raksa. Yang warna merah ini adalah air raksa. Dia yang peka terhadap suhu. Kenapa pakai air raksa? Sekali lagi, air raksa itu memiliki kestabilan terhadap suhu, makanya digunakan sebagai cairan yang ada di dalam termometer. Nah, untuk mengukur volume suatu benda, biasanya benda cair, itu bisa menggunakan namanya gelas ukur. Contoh gelas ukurnya seperti ini. Nanti ketika kalian mengukur volume air misalnya, butuh volume sebesar 50 ml, lebih memudahkan dengan menggunakan gelas ukur. Ada lagi alat ukur yang lainnya, contohnya alat ukur massa ya. Alat ukur massa kita biasa menggunakan raca atau timbangan, itu yang lebih sederhana. Oke, itu tadi sekilas tentang jenis alat ukur yang akan kita pelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka dan kita bisa praktek bersama menggunakan alat ukur. Oke, ada beberapa contoh soal sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Soal konversi satuan panjang, Bu Devi rasa ini sudah kalian sudah memahaminya, bahwa mengkonversi satuan panjang seperti tadi, ketika satuan panjangnya itu cm harus dirubah menjadi meter, maka harus naik ataukah turun. Itu harus kalian benar-benar pahami. Oke, contoh soal pertama adalah Bu Guru Dani memiliki kelas sebanyak 10 meter. Karena jumlah siswanya 40, maka dibagikan kepada seluruh siswa dengan jumlah yang sama. Setiap siswa akan mendapat berapa sentimeter? Ada kata-kata sepanjang 10 meter, kemudian ditanyakan berapa sentimeter, maka membutuhkan konversi satuan panjang. Dari apa ke apa? Dari meter ke sentimeter. Solusinya bagaimana? Ada 10 meter dikonversi menjadi sentimeter, jadi 10 meter itu naik turun 2 tangga, maka dikalikan 100. 10 dikali 100 meter 100, maka hasilnya adalah 1000 cm. Dibagikan kepada 40 siswa, maka 1000 cm tadi harus rata dibagi 40 siswa, maka 1000 dibagi 40 siswa dihasilkan per siswa 20 cm. Mudah ya. Nah, Bu Devi rasa kalian pasti bisa dan lebih paham nantinya. Oke, soal konversi satuan massa sama. Contohnya adalah seorang barista akan membuat minuman kopi. Setiap satu porsi minuman membutuhkan 20 gram kopi bubuk arabica. Ia memiliki persentase 1 kg kopi bubuk arabica. Berapa porsi kopi yang bisa dibuat barista tersebut? Ada 1 kg per packnya, per satu porsi minumnya membutuhkan 20
gram, maka yang harus dikonversi adalah 1 kilogramnya dikonversi ke gram. 1 kilogram turun 3 tangga, maka dikalikan 1000, maka dihasilkan 1000 gram dibagi menjadi 20 gram per porsi, maka diperolehlah per satu porsinya jadi diperoleh semua itu dari 1000 gram itu per porsinya 20 gram kopi, maka diperolehlah 50 porsi kopi. Ini tadi konversi satuan massa. Tadi kita belajar satuan panjang, sekarang satuan konversi massa. Selanjutnya adalah konversi latihan soal suhu. Kita langsung aja. Nah, hubungan skala Reaumur dan skala Celsius. Jadi seperti ini ya. Perbandingannya adalah kita menggunakan perkalian silang anak-anak seperti biasa. Jadi Reaumur soalnya itu tadi adalah suatu ruangan memiliki suhu 64 derajat Reaumur. Jika dinyatakan dalam Celsius, maka suhu ruangan tersebut adalah seperti ini. Kemudian X ini adalah menyatakan suhu Reaumur tertinggi, kemudian suhu nolnya berapa, terus suhu awalnya berapa, ini ya sudah keterangan di sini. X, Y, T tetap atas, jadi air XO titik tetap di bawah titik bulu termometer X. Nanti dipahami lagi sendiri, kita boleh lanjut ke halaman berikutnya. Nah, dari soal tadi dari soalnya tadi kita aplikasikan ke dalam contoh. Jadi kita buat dua perbandingan termometer, ada skala Reaumur, ada skala Celsius. Untuk suhu terendahnya Reaumur Celsius sama 0, cuma suhu tertingginya Reaumur itu hanya 80 derajat Reaumur, suhu tertingginya Celsius ada 100 derajat Celsius. Diaplikasikan ke dalam rumus yang tadi, maka diperolehlah hasil 100 derajat Reaumur sama dengan 80 derajat Reaumur. Maka untuk Celsius sama dengan tukar. Yang ditanyakan, karena yang ditanyakan adalah berapa Celsius, ya kan, berapa Celsius, 64 derajat tadi berapa Celsius, maka dengan derajat Reaumur tadi berapa Celsius, maka akan dikonversi C harus kosong, maka 80 pindah ke ruas sebelah kiri. Nah, jadi anak-anak sekali lagi dalam pembelajaran IPA Terbatas tidak lepas dari mata pelajaran matematika, tetapi matematika sederhana. Jadi nanti semangat belajar terus pelajaran yang lainnya, nanti kita aplikasikan bersama karena saling berkaitan itu ya. Jadi diperoleh hasil 80 derajat Celsius. Nanti kita akan belajar lagi. Nah, ini dia. Baik, setelah materi yang kita pelajari barusan, maka untuk lebih memahami, Bu Devi lebih ingin tahu apakah kalian sudah benar-benar paham atau pahamnya sudah mulai naik gitu ya, lebih mudah dipahami. Ayo Bu Devi mohon kerjakan latihan soal berikut di sebuah buku tulis yang Bu Devi pingin untuk kelasnya Bu Devi, kelas 10 yang Bu Devi ajari, yang Bu Devi ajar itu menggunakan buku tulis bersampul warna kuning untuk sebagai identitas bahwa sampul warna kuning adalah bukunya IPA Terapan ya, khusus untuk siswa yang Bu Devi ajar. Jadi nanti beli kertas sokong, sekali lagi menyesuaikan kondisi situasi dan kondisi daerah kalian untuk menyediakan buku ini, tapi harapannya semuanya bisa menyediakan buku tulis bersampul warna kuning. Nanti kertas sokongnya nanti beli ada kok ya. Satu kertas sokong itu bisa digunakan untuk 2 siswa. Mau dipakai sendiri juga tidak apa-apa. Yang penting ketika nanti insya Allah mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, kita segera bertemu, bisa tatap muka, kalian kumpulkan buku kuning itu di meja Bu Devi, kita tatap muka bertemu lagi bersama Bu Devi, kalian kumpulkan buku tugas itu, nanti Bu Devi akan berikan penilaian di sana. Itu ya. Jadi ada beberapa latihan soal, ada 3 latihan soal. Bu Devi kira ini sudah mudah. Jadi untuk latihan di rumah, jika nilai kalian mencapai 70 atau lebih, maka kalian bisa menuntaskan materi ini. Namun jika belum mencapai 70, maka ulangi mempelajari materi ini. Dan harapannya semua bisa mendapatkan nilai di atas 70 ya, karena latihan soalnya juga sudah kita bahas di
sebelumnya, di slide sebelumnya. Nanti kalian bisa mempelajari kembali video ini, kemudian kerjakan tugasnya. Nanti akan Bu Devi kirim link pengumpulan tugasnya melalui wali kelas masing-masing agar kalian bisa mengumpulkan tugas kalian dalam bentuk foto, namun tetap dikerjakan di buku tulisnya karena nanti akan ada sesi pengumpulan buku ketika nanti sudah pembelajaran tatap muka. Oke. Baik, Bu Devi rasa cukup sekian video pembelajaran ini Bu Devi berikan kepada kalian. Semoga apa yang Bu Devi berikan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, meskipun sekali lagi dalam kondisi pandemi, meskipun dalam kondisi kita tidak bisa tatap muka, masih pembelajaran daring. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan, Bapak Ibu guru berikan, bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Anak-anak, sekali lagi sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa bersama. Semoga ikhtiar kita, doa kita agar kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka segera bisa dilaksanakan dan pandemi ini bisa segera berakhir, dan semoga Allah mengangkat seluruh virus yang ada di muka bumi ini sehingga bumi kita menjadi sehat kembali, menjadi indah kembali. Baik, Bu Devi akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, cukup sehat anak-anak, tapi sebelumnya ada pantun nih. Olahraga agar badan sehat jadi lebih keren. Ayo kawan tetap semangat, walau belajar, kita belajar online. Semangat terus, SMK bisa, SMK 2 luar biasa, bisa hebat. Demikian dari Bu Devi, sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.